naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, ku naikkan syukur padamu Yesus, haleluya, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu oh Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagi-Mu, haleluya, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapakku, terpujilah nama-Mu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu oh Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagi-Mu, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, terima kasih Bapa. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang sempurna dan mulia. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan hati kami, sucikan mata kami,
sucikan mulut kami hamba-Mu. Kuduskan hati kami dengan firman-Mu. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampuni Bapa segala dosa dan salahku Bapa. Kilafku ampuni, ampuni Yesus. Kuduskan hati kami Bapa oleh firman-Mu dan Roh Kudus. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah, haleluya, nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Izinkan kami hamba-hamba-Mu, anak-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menemu sudah berdoa. Hal. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi ini tanggal 27 Juni 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sebelum kita beraktivitas, terlebih dulu kita datang kepada Yesus, sumber kekuatan kita, sumber segala-galanya, sumber kehidupan, sumber berkat datang dari Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas segala perkara sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak boleh bersungut-sungut. Sebab apa yang kita terima dari Tuhan, semuanya indah dan sempurna. Amin, puji Tuhan. Mari pagi ini selalu kita baca perjanjian lama. Kita mau baca 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Puji Tuhan, dari ayat 10 sampai 47. Supaya satu pasal ini kita selesaikan. Supaya atas rahmat anugerah Tuhan besok kita diberikan panjang umur terus. Baca pasal yang ke-12. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca 1 Tawarikh pasal 11 ayat 10 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud, Yesobam bin Hahomi, kepala triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo orang Au itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari depan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Sekali lagi, datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubur gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin itu pada waktu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbangnya, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling hormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya, Benaya bin Yehoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel, yang menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya.
Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yehoiada, yang mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling hormati, tetapi ia tidak dapat menyamai terwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abisar orang Anatot, Sibkai orang Husa, Ilai orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abel orang Bet Haraba, Asmawet orang Bahurim, El Yahbah orang Salbon, Hasiem orang Gision, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer orang Menghreati, Ahia orang Peloni, Hesro orang Karmel, Naarai bin Esbai, Yoal saudara Nathan, Mibhar bin Hagri, Selek orang Amun, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, Sabat bin Ahlai, Adina anak Sisa orang Rubin, kepala orang-orang Rubin, dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Maaka, Yosafat orang Mitni, Usia orang Astarot, Siama dan Yeil, anak-anak Hotam orang Arur, Yediael bin Simri dan Yoha saudaranya orang Tisi, Eliel orang Mahavim, Yeribai dan Yosafia, anak-anak Elnam, Jitma orang Moab. 47 yang terakhir, Eliel, Obed dan Yasil orang Mesobaya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. 1 Tawari pasal 11 ayat 10 sampai 47. Berarti satu pasal kita sudah baca semuanya. Besok kita lanjutkan ke pasal 12. Atas perkenanan Tuhan kita terus setia membaca firman Tuhan. Sedemikian kita makin mengerti akan firman Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan Yesus. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Diberkati oleh itu Bapak, Ibu, Saudara bersama saya yang selalu setia baca firman Tuhan siang dan malam, selalu berdoa, selalu berharap andalkan Tuhan. Maka janji Tuhan kita amin, yaitu diberkati Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia cinta Tuhan. Amin. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Selalu rata-rata saya umumnya bicara 3 poin ya Bapak Ibu ya. Karena bicara 3 adalah angka kemenangan, angka kebangkitan. Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan ada bicara Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa, dan Tuhan Yesus sebagai Roh Kudus ya. Jadi Allah Bapa dan Roh Kudus. Tapi semuanya esa menjadi satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau yang pertama kita lihat di sini ayat yang ke-10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya. Dukungan yang kuat kepadanya. Jadi di dalam pelayanan saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak, Ibu, sebagai jemaat ya. Saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita menjadi satu tim dalam melayani pekerjaan Tuhan. Semua pandang Tuhan Yesus. Seperti contohnya dalam Filipi. Ini firman Tuhan kata. Semua kaitkannya, semua bersama Daud itu betul-betul menjadi satu, mendukung Daud sebagai hamba Tuhan ya. Ya, Daud dipilih Tuhan menjadi hamba sebagai raja. Dan saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu menjadi satu tim untuk kerajaan Allah. Dikatakan sini ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 ya. Semua berkata apa? Kebersamaan ya. Coba saya mau baca di dalam ayat yang kelima saja. Nanti Bapak Ibu baca ada ayat yang ke-1 sampai 5 ya. Kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, jadi kita di dalam Kristus ada kebersamaan. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi sentralnya kita Tuhan Yesus.
Apa yang kita kerjakan seperti semua bangsa Israel, kepala-kepala pahlawan puapa mereka mendukung penuh kepada Daud. Sebabnya apa? Mereka memandang kepada Tuhan. Sama juga dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Kita sentralnya Tuhan Yesus. Mari pandang Tuhan Yesus. Dan Tuhan sekatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Mari kita pandang Tuhan Yesus. Sebab kita bisa hidup sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat. Kita hancur di luar Yesus. Mari kita memiliki kebersamaan satu tim. Dalam pekerjaan terus maju sampai Tuhan saudara. Dan belajar punya sifat taat. Tidak boleh bandel saudara ya. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan memiliki jemaat yang harus taat. Ngerti akan firman dan taat. Sehingga demikian Tuhan akan memberkati kita. Yang kedua di ayat 14. Di ayat 14b dikatakan demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi artinya kalau kita ada kebersamaan pandang Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus pembela kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebab Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 6. Tuhanlah penolongku. Sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Asal kita apapun yang kita kerjakan untuk pandang Tuhan Yesus. Ibrani pasal 13 ayat 6 dikatakan, Tuhanlah ada penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Siapa manusia bisa lawan Tuhan? Tidak bisa. Terbukti nyata di sini. Tuhan menyertai Daud. Sehingga dikatakan, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Karena sudah saya katakan kemarin pada sumber kekuatan pertempuran itu di dalam tangan Tuhan. Waktu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau berharap andalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya segala-galanya. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Kalau Tuhan bersama kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita. Siapa kalaunya? Enggak ada saudara yang bisa lawan Tuhan. Semua mati lenyap. Yang ketiga. Mari kita mempersembahkan untuk Tuhan. Di ayat 18b. Tetapi Daud tidak mau meminumnya. Melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Artinya, mari dalam seluruh sepanjang hidup kita, mari kita mempersembahkan hidup ini. Mempersembahkan apa yang saudara kita punya, semua kita miliki, itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita persembahkan hidup ini untuk Tuhan. Sebagai terakhir, Roma 12. Kita persembahkan semua untuk Tuhan. Karena Tuhan yang punya segala-galanya saudara. Hidup ini Tuhan yang punya. Nafas dari Tuhan. Semua persembahkan untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Apa yang kita miliki bukan milik kita loh saudara. Tapi itu milik Tuhan. Mari kalau pandang Tuhan Yesus, mari kita kerja buat Tuhan. Ada 3 hal yang penting kita mari pandang kepada Yesus. Kerjakan sebaik untuk Tuhan. Dan di dalamnya ada janji Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Dan ketiga, kita persembahkan beri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sebabnya seperti di dalam Matius pasal 2 saudara. Waktu orang Majus, ya, orang Majus ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia persembahkan emas, perak, kemenyan. Jadi berarti dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dia sadar semua itu milik Tuhan. Coba saya mau baca. Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Itu emas, kemenyan, dan mur. Mari. Kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Tapi apa yang kita punya itu milik Tuhan. Kita persembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga nanti didapati nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Supaya buku hayat kehidupan ada nama kita. Oleh itu mari kita memuji syukur kepada Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan dengan hati yang bersih. Tulus pandanglah kepada Yesus. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Dan pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan kuasa
diagungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, amin, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, terima kasih Bapa. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu Tuhanku Yesus. Terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya. Namamu Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Engkau juru selamatku, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tapi jangan lupa, mari kita punya hubungan akrab dengan Tuhan. Sentral kita Tuhan Yesus. Lakukan buat pekerjaan Tuhan, lakukan buat Tuhan, karena janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Dan persembahkan apa yang kita miliki, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya, amin.